Malam itu, meja makan besar di rumah mewah itu dipenuhi suara sendok yang beradu pelan. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya hangat ke wajah-wajah keluarga yang duduk rapi mengelilinginya. Namun, kehangatan itu tidak pernah benar-benar sampai kepadaku. Aku duduk di ujung meja. Sedikit menjauh, seperti biasa. Tidak ada yang benar-benar menganggapku bagian dari mereka. "Kamu itu beruntung ya," kata kakak iparku sambil tersenyum sinis. "Bisa hidup nyaman tanpa harus kerja keras." Aku hanya menunduk. Mertuaku menimpali. "Yah, enak ya, jadi orang yang cuma numpang hidup." Beberapa orang tertawa kecil. Suamiku, dia diam. Selalu diam. Dadaku terasa sesak, tapi aku tidak menunjukkan apapun. Aku hanya memainkan sendokku pelan, berpura-pura tidak mengerti. Padahal dalam hati, aku mencatat semuanya. Karena mereka tidak tahu satu hal. Aku memang terlihat bodoh. Tapi aku melihat semuanya. Malam semakin larut, dan rumah mulai sunyi. Aku berjalan pelan melewati lorong menuju kamar, tapi langkahku terhenti ketika mendengar suara dari ruang kerja. Pintu tidak tertutup rapat. Ada suara bisikan. Aku mendekat tanpa suara. Dokumen itu harus dipindahkan sebelum dia tahu. Terdengar suara mertuaku. Aku membeku. Dia tidak akan sadar. Dia terlalu polos. Sahut suara lain. Tanganku mengepal. Mereka membicarakanku. Dan sesuatu tentang dokumen. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan dariku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Kata-kata mereka terus terngiang di kepalaku. Dokumen. Dipindahkan. Sebelum aku tahu apa sebenarnya yang mereka sembunyikan. Dengan nafas yang sedikit bergetar, aku membuka laptopku. Layarnya menyala, menerangi wajahku yang tegang. Aku mulai mencari. Tentang keluargaku. Tentang masa lalu yang selama ini tidak pernah kupertanyakan. Dan perlahan, sesuatu mulai muncul. Mataku terpaku pada layar. Namaku. Tercantum jelas. Di dokumen warisan. Aku membaca ulang. Lagi dan lagi. Seolah tidak percaya. Jumlahnya sangat besar. Properti, investasi, saham, semuanya atas namaku. Tanganku gemetar. Jadi selama ini, aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Aku adalah pemilik segalanya. Dan mereka sudah mengetahuinya lebih dulu. Alih-alih panik, aku justru tersenyum. Pelan, hampir tidak terlihat. Jadi ini alasan mereka memperlakukanku seperti ini. Mereka ingin menguasai semuanya. Sebelum aku sadar, aku menutup laptop dengan tenang. Baik, kalau ini permainan mereka, aku akan ikut bermain. Tapi dengan cara yang tidak akan mereka duga. Keesokan harinya, aku kembali ke meja makan. Sama seperti biasa. Aku diam. Aku menunduk. Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan mereka semakin santai, semakin terbuka, semakin ceroboh. Aku mendengar lebih banyak, melihat lebih banyak. Dan setiap detik, aku semakin yakin. Aku akan menang. Suatu siang saat rumah sepi, aku berjalan pelan menuju ruang kerja itu. Jantungku berdetak cepat. Pintu terbuka. Untuk pertama kalinya, aku masuk. Aku membuka laci satu persatu. Mencari. Dan akhirnya, aku menemukannya. Dokumen asli. Kontrak, catatan transaksi, dan bukti pertama bahwa mereka telah menyentuh apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku membaca setiap halaman dengan teliti. Dan di sana, aku melihat angka-angka yang tidak seharusnya berubah. Aset telah dipindahkan. Secara diam-diam. Tanpa sepengetahuanku. Dadaku terasa panas. Ini bukan lagi sekedar hinaan. Ini pencurian. Sejak hari itu, aku mulai mengumpulkan semuanya. Aku merekam percakapan mereka diam-diam. Aku memotret dokumen. Aku menyimpan semuanya dalam satu tempat. Rapi, terstruktur. Tidak ada yang terlewat. Karena aku tahu, balasan terbaik adalah yang tidak bisa mereka hindari. Namun satu hal mulai berubah. Suamiku. Dia mulai memperhatikanku. "Kenapa kamu berakhir-akhir ini berbeda?" Tanyanya suatu malam. Aku menatapnya tenang. Memangnya aku pernah banyak bicara? Dia terdiam. Tapi aku tahu. Dia mulai curiga.
Hari demi hari berlalu, dan aku mulai melihat perubahan pada mereka. Mereka menjadi lebih berani, lebih santai membicarakan hal-hal yang dulu mereka sembunyikan. Seolah-olah aku memang tidak ada. Di meja makan, di ruang keluarga, bahkan di dekatku, mereka berbicara tanpa rasa takut. "Kita harus selesaikan semuanya sebelum bulan depan," kata mertuaku suatu malam. Aku menunduk, seolah tidak peduli. Padahal setiap kata itu tertanam dalam pikiranku. Mereka tidak sadar bahwa orang yang mereka anggap paling lemah adalah satu-satunya yang benar-benar mendengarkan. Aku mulai memainkan peranku lebih dalam. Aku sengaja bertanya hal-hal yang terlihat bodoh. "Aset itu apa ya?" tanyaku polos. Mereka tertawa. "Sudahlah, kamu tidak akan mengerti," kata kakak iparku. Aku tersenyum kecil. Dalam hati aku tahu jauh lebih banyak dari mereka kira. Semakin mereka meremehkanku, semakin mudah bagiku bergerak tanpa dicurigai. Malam itu aku kembali ke laptopku. Aku masuk ke sistem keuangan yang sebelumnya kutemukan. Dengan hati-hati, dengan teliti. Dan di sana, aku melihat transaksi demi transaksi. Pemindahan dana, pengalihan aset, semua dilakukan secara sistematis. Dan semuanya ilegal. Semakin dalam aku menggali, semakin gelap yang kutemukan. Ini bukan hanya tentang warisan. Ini jaringan, manipulasi, pencucian uang. Aku menatap layar lama. Jadi selama ini aku tinggal di rumah yang penuh kejahatan. Dan mereka mengira aku tidak tahu. Aku tahu, aku tidak bisa melawan sendirian. Aku menghubungi seseorang dari masa laluku. Seorang pengacara. Kami bertemu diam-diam di sebuah kafe. Aku menyerahkan dokumen. Dia membacanya, dan wajahnya berubah. "Kamu sadar ini serius?" katanya pelan. Aku mengangguk. Aku ingin semuanya selesai. Kami mulai menyusun strategi. Bukan hanya untuk menghentikan mereka, tapi untuk memastikan mereka tidak bisa lolos. Semua bukti harus lengkap. Semua langkah harus tepat. Ini bukan lagi sekedar balas dendam. Ini keadilan. Suamiku semakin mencurigai. Tatapannya berubah. Lebih tajam. Lebih waspada. "Kalau kamu menyembunyikan sesuatu, bilang sekarang," katanya. Aku hanya tersenyum tipis. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Dan itu benar. Aku tidak menyembunyikan. Aku hanya menunggu. Hari demi hari semua bukti terkumpul. Rekaman suara, dokumen, transaksi, email, semuanya tersusun rapi. Aku melihatnya di layar. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap. Kami memilih satu hari. Hari di mana semua akan berkumpul. Hari di mana semuanya akan berakhir. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Bukan lagi wanita yang mereka hina, tapi seseorang yang akan menghancurkan mereka. Semua duduk di ruang tamu, seperti biasa. Namun kali ini aku tidak duduk. Aku berdiri, di tengah ruangan. "Cukup," kataku. Suara itu membuat semua orang terdiam. Aku memutar rekaman. Suara mereka sendiri memenuhi ruangan. Tentang rencana, tentang pengkhianatan, tentang diriku. Wajah mereka langsung berubah. Aku mengeluarkan dokumen, satu persatu, dan meletakkannya di meja. Tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan. Semua sudah jelas. Aku menatap suamiku. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua kebohongannya runtuh. Semua diamnya terbongkar. Pintu terbuka. Polisi masuk. Semua panik. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan ini. Satu persatu mereka dibawa pergi. Rumah itu menjadi sunyi. Sangat sunyi. Pengacara menjelaskan semuanya. Aset itu milikku. Sepenuhnya. Tidak ada lagi yang bisa mengambilnya. Aku memutuskan meninggalkan rumah itu. Bukan karena kalah. Tapi karena aku tidak lagi membutuhkan mereka. Aku membeli rumah baru. Lebih kecil. Namun milikku. Sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, aku hidup tanpa tekanan. Tanpa hinaan. Tanpa ketakutan. Mereka pikir aku bodoh. Mereka salah. Aku hanya diam, mengamati, menunggu. Karena balas dendam terbaik adalah kemenangan yang tidak bisa mereka hindari.